Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun, masjidnya orang-orang Islam, Al-Muslimun itu orang-orang Islam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat sholat berjamaah di sini, dan di luar dugaan kita jamaahnya hibak penuh ya. Saya terlambat tadi harus di luar, tapi alhamdulillah berkat sholat di luar ketemu Pak Ikhlas. Mana Pak Ikhlas tadi? Itu beliau tuh. Itu sahabat saya yang sudah mungkin puluhan tahun tidak ketemu, ternyata ketemunya di sini. Beliau dulu kepala Pegadaian Syariah, keliling tugasnya sampai ke Balikpapan, tapi Balikpapan itu kalau bahasa Banjar itu ternyata dalam kubur ya. Balikpapan Kalimantan Timur ya. Kemudian juga udara di luar agak dingin, tapi ternyata masuk ke dalam lebih dingin lagi. Ya, mungkin aslinya hanyar ya. Aslinya hanyar. Tapi biasanya di sini walaupun dingin, nanti Imba Isa panas. Ada nasi panas, ada yang aja. Santai aja gitu ya. Insya Allah ya. Kayaknya panitia sudah menyiapkan. Ya sambil berdoa, kemudian bujur lah. Ada tantu juga, ada tantu juga nih kan. Mudah-mudahan. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada malam hari ini kita akan mendialogkan atau mendiskusikan atau membicarakan hal-hal yang sudah sudah sering juga kita bahas ya, yaitu tentang keikhlasan di dalam hidup. Karena ketemu Pak Ikhlas, maka saya kemudian ingat sudah kita bicara tentang ikhlas saja ya. Nama beliau tadi Pak Ikhlas itu, yang kepala Pegadaian keliling tadi, Pegadaian Syariah. Kenapa kita bicarakan tentang ikhlas ini? Karena ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang-orang yang ikhlas itu. Sampai di dalam Al-Quran itu, yang diselamatkan oleh Allah dari godaan iblis itu adalah al-mukhlasin. Mukhlasin itu orang-orang yang diberi keikhlasan. Jadi rupanya keikhlasan itu adalah pemberian Allah. Kita hanya mengusahakan. Jadi kita berusaha saja untuk memenuhi penyebab-penyebabnya, lalu nanti Allah yang akan memberi. Itu namanya mukhlasin. Isim maf'ul ya. Kalau mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin orang-orang yang diberi keikhlasan. Jadi tampaknya kalau melihat Al-Quran itu ada mukhlasin, memang ada mukhlisin. Kalau mukhlisin itu seperti di surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisina lahuddina hunafa. Tapi di ayat-ayat yang berbicara tentang iblis dan Nabiullah Adam, itu kalimatnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang diselamatkan oleh Allah itu
yaitu orang-orang yang diberi keikhlasan. Nah, apa itu ikhlas? Nah, itu ya. Ikhlas itu banyak pendapat dari para ulama. Nah, misalnya seorang ulama namanya Al-Fudayl bin Iyad ya. Qala tarkul amali li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun wal ikhlasu ayyuwafiyakallahu minhuma. Meninggalkan beramal karena takut dilihat manusia itu adalah riya. Adapun beramal karena ingin dikagumi oleh manusia itu adalah syirik. Sedangkan ikhlas itu katanya adalah engkau diselamatkan dari keduanya. Nah, jadi kenapa kada sembahyang berjamaah? Takutan kalau riya. Nah, itu sudah riya berarti. Nah, atau kenapa kada kenapa sembahyang berjamaah? Karena ingin dilihat orang. Itu syirik. Nah, artinya karena mempersembahkan suatu ibadah itu bukan karena Allah. Jadi ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu adalah kita beramal bukan karena manusia dan kita beramal bukan minta lihat manusia. Tapi kan manusia melihat. Nah, misalnya ulun ini ceramah nih kan. Bagaimana ulun nih supaya ceramah ini bukan karena pian? Susah kan? Karena pian mau undang nih, ulun ini datang nih. Cak pian kada mengiang-iau. Ada yang datang ke sini bang. Nah, jadi susah sebenarnya. Sama dengan pian-pian misalnya dari rumah pergi ke kantor untuk bekerja menjadi abdi masyarakat, abdi negara, abdi masyarakat. Pian bekerja itu kalau karena manusia, karena pimpinan, karena sekarang ini ada namanya SKP, ngerti? Apa itu SKP itu? Karena kinerja, apakah ini banyak mana diisi aplikasi, Pak? Makanya orang banyak pensiunan ini nang tuha-tuha nang umur 60-an pensiunan. Iya, terpaksa pensiunan. 60-an dia sudah. Ya, karena kebanyakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini mudah kada percaya lawan kita nih. Sehingga kita disuruh mengisi aplikasi apa-apakah. Guru itu banyak juga yang diisi, dosen apalagi. Bagaimana kita melakukan pengabdian kepada masyarakat bukan karena manusia, sedangkan kita bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat dan seterusnya. Susah kan? Nah. Lalu gimana caranya? Nah, kita terpaksa mungkin menggunakan cara berpikir yang sedikit berbelok ya, atau dialektis ya, berbelok ya, tapi berbelok itu untuk sampai juga kepada suatu tujuan. Ibarat kita hendak ke pasar Ahad itu ya, kita bisa berbelok dulu ke kiri ya, atau bisa juga belok kanan. Hanya kalau belok kanan lebih cepat, tapi bisa juga meranjang orang karena melanggar arus lalu lintas ya. Itu yang keluar di Manarap tuh banyak mana nang ke kanan karena ke kirinya jauh. Ambil kanan, masuk ke mana? Nih ke komplek Bunyamin. Nah, keluar di Mahligai. Nah, tapi pang itu banyak orang nang takajut-kajut ya karena melawan arus ya. Sampai ditulisi oleh polisi melawan arus, apakah bacaannya sebelum itu? Bukan lagi melawan arus, melanggar aturan lalu lintas, itu sudah nyata dah. Mbak itu ada lagi kalimat yang agak keras, saya lupa ada kalimatnya. Tapi tetap bubuhan Manarap itu sebalik belok kanan itu tetap aja. Nah, bisa ada juga di sini nih lah. Ini kita kada bersambatan malah. Cuma artinya memang kita itu kadang-kadang lebih cepat, lebih lurus, tapi salah. Nah, tapi berbelok, tapi benar. Nah, ini yang ulun maksudkan tadi. Kita beribadah, kita bekerja di dunia ini
susah untuk menghilangkan suatu alasan karena manusia, itu susah. Kenapa? Karena kita berada di tengah manusia. Nah, jadi gimana caranya? Ada caranya. Caranya itu adalah memang kita bekerja karena ingin diberi diberi penghargaan oleh atasan. Nah, kita mengejar suatu prestasi, atau kayak orang bahari. Saya ingat dulu ketika di pesantren, sakulah nih Jasidin, jangan hendak dapat ijazah. Makanya Jasidin di pesantren kami ini kan ada ijazah. Karena kalau ada ijazah, ikam-ikam ini nah, sakulah maji ini pasti karena ijazah gina. Lalu kada ikhlas, kada ada gunanya ikam sakulah. Memang kada beijazah di pamangkih nih. Bakalas kada, beijazah kada. Nah, itu. Jadi kalas berapa aja? Kada ada kalasnya. Ijazahnya apa? Maginannya kada ada. Jadi di situ mengaji itu berdasarkan kitab aja. Kitab apa sudah? Kawakib. Nah, berarti orang tuh setahun nyanyar. Kitab apa sudah? I'anatul Talibin juz 1. Berarti 2 tahun. Kitab apa sudah? I'anah juz 3. Berarti sudah 3 tahun. Tapi berapa tahun di sekolah? 3 tahun. Nah, apa yang dibaca? Kawakib. Berarti rancak ada naik tuh. 3 tahun kawakib aja nyar. Kawakib Buduriyah itu buku nahu, buku tata bahasa ya. Itu berarti kada naik tuh rapalnya. Ini karena berhafal di situ, sistem hafal. Bila kada hafal, ada naik. Nah, jadi gimana caranya? Caranya begini. Jadi kita harus sedikit berbelok di dalam memahami beramal, beribadah, bekerja itu karena manusia, tetapi juga karena Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun suatu keyakinan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi sebenarnya karena manusia itu karena Allah juga, dengan sebuah keyakinan bahwa manusia itu milik Allah. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Tuhan itu, Allah itu disebut dengan Rabbul Alamin. Makanya ujar sidin amun hendak sakulah juga dapat ijazah, tapi bujur-bujur dengan ijazah itu kaina ikam kawa begawi. Dengan begawi itu ikam kena kawa mengabdi kepada manusia. Manusia yang ikam abdikan itu adalah makhluk Allah, berarti engkau juga mengabdi kepada Allah. Nah, itulah namanya berpikir dialektis, berpikir berputar dalam rangka kita supaya menjadi orang yang sebenar-benarnya bekerja itu karena Allah. Jadi bisa aja saya datang ke sini karena pian mengiau. Pian-pian ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk menyemarakkan syiar dakwah. Berarti pian-pian ini adalah juga bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke sini sebenarnya juga adalah karena Allah juga. Kenapa jadi datang? Karena ada bubur. Tapi kan bubur ini sebenarnya ciptaan Allah juga kan? Jadi berarti kita akan menikmati hidangan yang berasal dari karunia Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu menurunkan hujan, lalu ada air, dari air bumi yang tandus tumbuh. Salah satu yang tumbuh adalah banih, kemudian berbuah baras dipemasak jadi bubur. Jadi bubur ini juga adalah rahmat dan karunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana teori itu diperoleh? Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi tasawuf ini penting. Kalau fikih ini lurus-lurus saja fikih ini hadisnya sahih berarti kayak ini hadisnya dhaif berarti jangan dipakai. Itu fikih. Karena tapi banyak berpikir fikih nih. Tapi kalau tasawuf ini orang berpikir tentang hubungan antar manusia atau makhluk dengan Khaliknya. Kalau Al-Quran mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana kita memahami tentang hubungan antara Tuhan yang maha kuasa dengan alam ciptaannya sebagai efek dari kekuasaannya?
itu kan tidak mudah. Allah itu sifatnya baqa, kekal. Sedang alam ini sifatnya baharu. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang baharu, berarti Allah itu juga jadi baharu, kan gitu. Sesuatu yang keluar dari yang baqa mestinya baqa. Sesuatu yang keluar dari yang baharu, baharu. Alam baharu. Maka berarti Allah baharu, padahal Allah mustahil baharu. Allah itu baqa. Wah, ini menjadi rumit. Nah, menjadi rumit. Hintalu keluar dari ayam, ayam keluar dari hintalu. Wah, rumit itu kan. Nah, tapi antara hintalu dengan ayam itu sama-sama baharu, enggak masalah. Tinggal lagi kita mengkatnya di mana? Kita cut mulai ayam. Ya ayam lah berarti paling tua pada hintalu. Gimana ceritanya ayam bukan dari hintalu? Wah, itu kan bahari benar. Alam ini kan asalnya sesuatu yang padat, sesuatu benda yang padat, lalu meledak. Ini diakui teori ini oleh ahli-ahli fisika dan ada dalam Quran. Setelah meledak, lalu ada bagian-bagian yang meledak itu yang mendingin. Salah satu yang mendingin itu bumi. Karena dingin muncul uap. Dari uap muncul air. Dari air muncul kehidupan. Jadi kalau ditakuni, tatuha ayam kah tatuha hintalo? Tatuha ayam. Ayam dari mana? Ayam dari banyu. Jangan pun ayam, kita nih kan banyu asalnya. Taharat pada ayam kita nih. Artinya untuk menciptakan ayam dari banyu itu lebih mudah daripada menciptakan manusia dari banyu. Karena manusia dari banyu, maka yang lain-lain juga dari banyu. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, kata Allah, kami ciptakan segala yang hidup itu dari air. Nah, jadi sudah terjawab itu. Ada juga nggak ada kau menjawab mana Tuhannya antara ayam lawan hintalu? Tuhuk mikirakan. Tetuha kataraan akhirnya. Kataraan. Di kataraan jawabannya tetuha kataraan aja. Atau tetuha ampurnya aja. Nah, itu kan. Tetuha ampurnya. Itu kehabisan jawaban dah. Ada kau lagi menjawab. Nah, jadi maka di sini kita akan berpikir tentang kesatuan wujud, ya. Kesatuan wujud itu artinya segala yang ada ini sebenarnya satu saja. Cuma kenapa berbeda-beda jenisnya? Ada jenis manusia, ada jenis binatang, saya kan jenis tumbuhan, flora, fauna, ya. Itu asal muasalnya itu kan satu saja. Jadi dulu itu tadi ketika terjadi ledakan dahsyat itu ada satu benda yang mendingin, salah satu dari benda yang mendingin itu adalah bumi. Di bumi itu karena dingin muncul uap, dari uap muncul air, dari air kemudian muncul kehidupan. Pian kalau hendak membuktikan itu madu, asal madu asli lah. Tahu madu asli lah. Nah, ini bujur madu yang diminum itu maksudnya. Ada bagaian nggak ini? Madu asli itu kalau kita taruh di atas piring yang putih bersih, nah, ditaruh di situ dituang. Setelah itu kita tumpahi banyu putih biasa. Ya. Biasanya tidak tercampur dia. Kalaupun tercampurnya bagian atasnya saja. Lalu nanti kita perhatikan kira-kira 3 hari, di situ akan muncul makhluk-makhluk hidup. Ada di situ makhluk-makhluk hidup. Coba aja. Itu artinya memang dari air itu akan muncul makhluk hidup. Sebenarnya di dalam air ini ada kehidupan. Cuma mata kita didesain oleh Allah, kita tidak melihat. Karena kalau kita melihat bisa kita minum. Nah, kita minum. Makanya air yang sehat itu antara lain air yang berasal dari alam, yang tidak direbus. Karena kalau dijarang banyune mati, anunya di dalam. Makanya kan orang apa banyu bermati ya. Nah, banyu bermati itu banyu berjarang. Dengan dijarang itu matian berataan yang ada dalam banyune. Jadi mau dikaya hampas ya lagi. Nah, karena hampas terpaksa ditambahi gula lawan teh.
Nah, hidup pulang. Ini kan udah tagih teh panas sekarang adalah. Sudah saya minum teh panas tadi di rumah. Sudah saya minum sudah. Ini ada Jonang tersinggung, si Dini jauh menyebut teh ini suruh ngeteh sakoja. Ada juga. Tapi kada ini ada boleh bahasa singgungan kita jangan. Nah, jadi dari air. Nah, maka kehidupan itu akhirnya dibagi berbagai jenis yang hidup itu, tapi intinya dari air. Jadi misalnya ayam itu dari air asal misalnya kan, lalu jadi ayam. Karena dia jadi ayam, maka di dalam daging ayam itu, di dalam tulangnya ayam itu, di dalam bulunya ayam itu, di dalam otaknya ayam itu ada kalori-kalori atau ada jenis satuan-satuan makanan itu ada gizi-gizi, ada zat-zat ya yang bermanfaat untuk perkembangan tubuh kita sebagai manusia. Sama juga sayuran ya. Semakin bersih sayuran itu semakin baik. Nah, makanya beberapa suku di daerah-daerah pedalaman mereka memakan makanan itu tanpa direbus. Karena itu selama itu bersih, itu akan memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita. Nah, seperti misalnya orang-orang Jawa juga kan, terutama orang Sunda ya. Jadi kita kalau ke warung Sunda di Banjarmasin ada warung Sunda ya, jarang. Warung Sunda itu terkenal sayurannya mentah semua. Tarung kukak lah bela. Tarung pipit, nah kami mah tarung kukak. Tarung pipit yang halus ini nah. Nah itu kada berjejarangan di warung Sunda. Karakop aja mah. Tarung hintalu nang putih itu. Tapi nang anum bang. Munang tuha, munang tapi kalau dimakan juga lah. Nang anum, wah itu ambil aja. Mulanya dulu saya tidak bisa makan sayur mentah itu, tapi imbah sekolah di Jawa, kemudian warung nang murah itu dua, warung Tegal dengan warung Sunda. Akhirnya tapaksa bisa. Saya bisa mengambil murahnya itu nah. Karena di warung Sunda tuh sayur tuh gratis, berapa aja mengambil tapi mentah semua, mentah berdan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya di dalam ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf, ilmu tauhid membagi wujud itu hanya dua. Pertama wujud mutlak, yang kedua wujud nisbi. Wujud mutlak itu adalah Allah yang tidak pernah akan luntur keberadaannya oleh siapapun, karena dia merupakan sebab terhadap sesuatu yang lain, maka dia disebut dengan wujud mutlak, yang di dalam Al-Quran dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengannya, yang kita sebut dengan nama-namanya yang agung, yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, yang kita sapa dalam salat kita dengan Allahu Akbar. Itu memang wujud sempurna, wujud mutlak. Bahkan saking sempurna dan mutlaknya, kita tidak bisa menangkap secara keseluruhan keberadaan Allah itu dengan alat-alat panca indera. Ada kau melihat, ada kau mendengar, ada kau mencium, ada kau merasa, ada kau meraba. Kecuali nanti melalui potensi-potensi rohani, melalui rasa. Kita bisa merasakan keberadaan Allah, bisa. Tapi melihat keberadaan Allah tidak bisa. Kita bisa merasakan kekuasaan Allah, tapi kita tidak bisa mendengar kudrat dan iradat Allah itu. Nah, itu namanya wujud mutlak. Nah, dikatakan di dalam sifat 20 namanya wajibul wujud. Awadiin lah nih, awailah dimatiin lah. Kelihatan dingin lah.
Tadi kan dingin pemulaannya berdingin ya. Mungkin karena minum banyu panas bang ya. Tapi ini sudah dimatiin. Ada usah mikir biar. Sudah ulun minum banyu panas sudah. Anak tolak tadi sudah. Ada usah. Ini bunyinya. Ini sudah ulun mati AC-nya. Ada apa? Nah, jadi namanya wajibul wujud namanya. Wajibul wujud itu wujudnya merupakan sesuatu yang mesti, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu namanya mungkinul wujud, keberadaannya hanya boleh ada boleh tiada. Kalau Allah menghendaki kita jadi tiada, kalau Allah menghendaki kita ada. Ketika kita lahir kita ada, ketika kita meninggal kita tiada, kita berubah menjadi berada dalam kehidupan alam yang berbeda. Itu namanya mumkinul wujud, atau yang keberadaannya bersifat nisbi atau relatif. Tapi bagaimana kita menghubungkan antara dua wujud ini, antara yang mutlak dengan relatif? Nah, makanya itu tadi di dalam pembahasan ilmu tauhid, apakah sesuatu yang mungkin itu lahir dari sesuatu yang wajibul wujud? Ini jadi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak mungkin wajibul wujud melahirkan mungkinul wujud. Nah, karena sesuatu yang lahir dari wajibul wujud mestinya juga menjadi wajibul wujud. Misalnya Allah memiliki sifat, maka sifat Allah itu sesuatu yang berada atau lahir dari wajibul wujud. Nah, misalnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu sesuatu yang berada pada zat Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, maha tahu. Dia bukan merupakan sesuatu yang lain daripada zat Allah. Karena kalau mengatakan Allah itu qadim, kudrat itu qadim, akan muncul dua yang qadim. Kalau dua yang qadim berarti syirik. Padahal ilmu tauhid itu ingin mengajarkan tentang keesaan Allah Ta'ala. Maka kemudian dijelaskan bahwa kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu adalah sifatun azaliyatun taqumu maqamahu ta'ala. Sifat azali, sifat Allah yang tidak punya awal, yang berada pada zat Allah Ta'ala, merupakan satu kesatuan dengan zat Allah Ta'ala, sehingga Allah itu bisa disebut dengan Allah, bisa disebut dengan Qadir. Maka muncullah penamaan dari Allah itu dengan 99 nama. Kenapa nama? Karena dia merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada seseorang namanya Ahmad, maka Ahmad itu adalah orang itu adalah Ahmad. Nah, itu jalan keluarnya. Tetapi sesuatu yang keluar dari yang wajibul wujud mestinya juga wajibul wujud. Tapi ternyata yang keluar dari wajibul wujud adalah mungkinul wujud. Nah, maka di dalam ilmu tauhid dan juga dalam ilmu tasawuf muncullah ada namanya alam antara, ya, antara wajibul wujud dengan mungkinul wujud. Itulah yang disebut dengan alamul misal. Nah, alamul misal ini alam antara. Itu model kayak alam barzakh. Nah, alam barzakh ini kan alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Ngarannya alam barzakh. Alam barzakh ini bukan alam yang sebenarnya sebagai surga, dan juga bukan alam yang sebenarnya sebagai neraka. Maka orang menyebutkan orang meninggal itu seperti orang tidur. Di dalam tidur itu nanti ada yang bermimpi buruk, ada yang bermimpi baik. Orang jahat akan bermimpi buruk, orang baik akan bermimpi baik. Maka kalau kita tidur, mimpinya rame benar. Kalau kita bangun,
asa setumat benar tidur. Nah. Tapi kalau mimpi buruk, mimpi misalnya dikejar tadung, dikejar tadung tuh ular ganal, dikejar ular gitu ya. Nah. Mau buka laju benerna, naik ke atas pohon, dikejarnya ke atas pohon, betajun ke pohon pisangnya rabah, itu tak gugur pulang ke sumur, lalu tak bangun, itu lapah bener tuh. Nah, hungak. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu cerita orang berada di alam barzakh yang bermimpi buruk. Nah, qalu, mereka berkata, orang-orang jahat ini, orang-orang kafir ini berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, memba'asana, siapa yang membangunkan kami, mimmarqadina, dari tempat tidur kami. Jadi rupanya dia tertidur, dalam tidur itu bermimpi buruk, seakan-akan mimpi buruk itu pada saat orang tidur nyenyak lalu dibangunkan, lalu dia dalam bangunnya itu sebenarnya masih guring nih. Dalam bangun itu seperti orang dikejar binatang buas, mimpi buruk. Itulah gambaran alam barzakh. Jadi alam barzakh ini alam antara. Nah, maka juga tadi antara Allah dengan alam itu ada alam antaranya. Maka muncullah teori, berbagai macam teori kan. Ada teori emanasi katanya, teori al-faid, teori nur, bahwa Allah dengan alam itu begini, Allah itu seperti cahaya, lalu Allah itu seperti lampu, lalu lampu itu bercahaya, maka Allah dan alam itu bagaikan hubungan antara lampu dengan cahaya. Maka keberadaan alam itu disebabkan oleh keberadaan Allah. Ini jalan keluar untuk bisa menjelaskan kenapa alam itu muncul dari Allah yang wajibul wujud. Nah, tapi ini rumit sebenarnya, memang mungkin susah dipahami. Mungkin pian unggut-unggutnya kada paham ada juga. Nah, cuma ini ulun ingin menjelaskan bahwa antara Tuhan dengan alam ya, itu ada konsep kebersatuan. Sehingga tadi apabila kita bekerja karena manusia, bekerja karena manusia, tapi kita kemudian membuat konsep bahwa manusia ini adalah juga makhluk Tuhan, dan Tuhan berada dalam kebersatuan dengan alam, seluruh alam ini, maka berarti kalau kita karena manusia, karena Allah juga. Jadi tetap kita akan berpeluang menjadi orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau kita bekerja karena manusia, titik, tanpa ada suatu penjelasan dalam pikiran kita bahwa manusia itu merupakan pengejauhan dari ayat-ayat Allah, atau pengejauhan Allah dalam bentuk ayat-ayat yang bersifat alamiah, salah satunya alamiah itu manusia, maka itu pun kita sudah masuk dalam kategori yang ikhlas. Kenapa datang ke sini bekerja? Karena Allah. Terus Bang, manusia yang minta pelayanan ini, ya itu kisahnya aja manusia, tapi sebenarnya yang datang nih Allah juga. Nah, ini antara dua mungkin bisa dipandang orang kasubelahan, tapi sebenarnya dalam ilmu tasawuf itu bisa bujur, karena dia melihat alam itu melihat Tuhan. Kan dalam Quran kan juga ada ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ ada wajah Allah, di situ ada bukti keberadaan Allah. Jadi kalau kita mengajar di kelas ada 30 orang murid, kita mengajar bukan karena murid tapi karena Allah. Tapi kan muridnya ada, kalau murid kada datang mengajar kada mengajar, berarti karena murid. Maka kita putar sedikit cara berpikirnya. Murid-murid ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menerima pelajaran dari kita. Maka tetap kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah.
Nah, itulah tadi yang dikatakan tarkul amali li ajalin nas riyaun wal amalu li ajalin nas syirkun. Meninggalkan amal karena takut dipuji oleh manusia adalah riya, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Jadi mesti kita mencari jalan keluar dari kesulitan rumus ini ya. Nah, wa an Huzaifah rahimahullahu, dari Huzaifah rahimahullahu qala, dia mengatakan al-ikhlasu an tastawiya af'alul abdi fi zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah kesamaan perbuatan manusia baik lahir atau batin. Menyatukan antara lahir dan batin itu ikhlas. Nah, lahirnya apa kita ini bekerja? Lahirnya untuk mendapatkan gaji dari pemerintah. Misalnya seorang pegawai. Coba kada digaji, kada ada harapan turun. Nong digaji nih kan kada lebih turun. Nah, kada digaji oleh pemerintah, ada harapan turun. Berarti kita itu secara zahir karena ingin digaji oleh pemerintah. Secara batin apakah orang itu ingin digaji oleh pemerintah? Oh, secara batin dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kan keridhaan dari Allahnya berbasis gaji yang diberikan oleh pemerintah. Berarti sebenarnya tidak ikhlas dong. Artinya baik lahir atau batin sama sebenarnya. Ingin mendapatkan gaji dari pemerintah. Berarti tidak ada yang ikhlas orang jadi pegawai ini. Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan gaji. Buktinya kalau kada digaji, kada ada harapan turun. Nang digaji ini aja kada lebih turun dari. Nah, maka kita harus bisa memutar dialektika berpikirnya tadi. Oke lah, kita bekerja ini dasarnya untuk mendapatkan gaji. Tetapi, nah itu kan, gaji yang kita dapatkan itulah yang akan menjadi wasilah, menjadi alat, menjadi sarana untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Maka dari situ kemudian kita bisa menyamakan dengan batin. Batinnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, lahirnya ingin mendapatkan uang gaji dari pemerintah. Tapi dengan gaji itu kita menjadikan wasilah, menjadikan alat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan gaji kita bisa menjamin keberlangsungan keluarga kita. Dengan keberlangsungan keluarga itu kita bisa lebih nyaman untuk melaksanakan berbagai kegiatan lain yang tujuannya sama antara zahir dan batin. Jadi keikhlasan itu intinya memang permainan hati manusia saja. Nah, makanya kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, ya, tahukah kamu di dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Mudghah. Iza saluhat saluha sairu amalih. Kalau baik segumpalnya itu, maka baiklah seluruh amal. Kalau jelek, jeleklah amal. Apakah itu? Ala wahyal qalbu. Jadi penting untuk kita mengatur hati, itu penting. Artinya hidup ini harus diawali dengan pengaturan hati kita masing-masing. Mungkin hati kita ini kan berputar-putar, makanya ngarannya kalbu. Kalbu itu dari kata qalaba. Qalaba itu artinya berbulak-balik. Makanya ada ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Nah, jadi hati ini berbolak-balik. Karena berbolak-balik berarti perlu dalam hidup kita ini ada semacam apa ya? Ibarat radio itu diputar-putar anunya nih, apa nih? Tuningnya nih, jarumnya nih. Nah, dikekanakan. Kayak ini mah dibuka luput pulang kenakan pulang, luput pulang kenakan pulang, rendam kok banyak. Berarti rusak tuh radio tuh. Nah, tapi selama radio itu masih baik, kau aja diputar-putar. Nah, diputar-putar. Nah, ini kalau di kampung malah. Kalau di Banjar ini kan banyak pemancar radio. Jadi kita suka pilih. Coba kalau di kampung nang jauh dari kota, mengguruh bunyinya nih. Nah, diputar-putar sedikit. Nah, pindah nyarak. Nah, kayaknya ditali kah.
dinaikkan ke atas pohon tarap anunya, antinanya nih, nyaring sedikit. Jadi seperti itu juga hati kita itu rupanya. Jadi setiap hari itu kita coba kontrol hati kita ini, sejauh mana, kemana arahnya orientasi kita ini, orientasi dari hidup kita ini. Nah itu dikontrol-kontrol. Mungkin itulah kenapa misalnya salat itu harus 5 kali, mungkin itu tujuannya. Artinya kalau dari pemulaan salat ini kan subuh ya, dari subuh ke zuhur. Nah, ya subuh reorientasi, subuh itu refresh ya, disegarkan pada pagi hari melalui salat subuh. Maka tingkat keikhlasan kita melalui salat itu sudah lumayan bagus. Nanti pada pagi hari kita bekerja sampai zuhur, mungkin sedikit tergeser, maka zuhur itu kemudian mengembalikan lagi. Kemudian setelah itu kita bekerja lagi, masuk asar. Setelah asar masuk maghrib. Nah, parak tuh, asar, maghrib, isya tuh parakan aja tuh. Nah, akhirnya kita kemudian tidur setelah isya, bangun pagi, kita betulkan lagi. Mungkin itu rahasianya, kenapa salat itu berulang. Tidak ada istilah tamat dalam salat. Kecuali di mana tuh? Ada pang ulun dengar nang betamat nih. Di handil mana aja? Handil jatuh maka dawa. Ada nang betamat-tamat. Nih kan ada tamatnya kan salat itu. Karena salat itu saya kira berguna untuk merefresh, menyegarkan kembali keikhlasan kita dalam hidup ini. Nah, sehingga kalau kita ikhlas tadi, insya Allah itu gangguan-gangguan dari luar itu akan bisa kita kendalikan. Nang bebunya tadi Isya lah. Isya. Oh ya. Nah, saya kira ini yang dapat ulun jelaskan. Pada intinya mudah kita ucapkan keikhlasan itu sebagai karena Allah di dalam kehidupan kita, tetapi dalam praktiknya tidak mudah. Sehingga kita harus melakukan semacam berpikir berbelok-belok untuk menghubungkan antara Tuhan dan makhluknya, sehingga orientasi hidup kita itu meskipun karena makhluk, tapi juga sebenarnya hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu yakum ajmain, subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.